Mana bos? Komennya orang-orang desa. Terus saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Mushola Arsyadul Islamiyah Desa Debai, Kecamatan Kemun Debai. Mana Ibu Ketua Majelis Taklim? Jadi Ketua Majelis Taklim kita ini sekaligus penyuluh agama Kecamatan Kemun Debai. Siapa nama beliau, Bu? Oh iya, kalau ada kayak tahu hafal nama berarti sah dia orang sini, Bu Husniati. Kemudian yang saya hormati rekan penyuluh Kecamatan Kemun Debai, Ibu Nur Hayati. Kemudian yang saya banggakan seluruh ibu-ibu anggota Majelis Taklim Mushola Arsyadul Islamiyah Desa Debai, Kecamatan Kemun Debai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang menjelang sore pada hari ini kita bertemu dalam rangka kegiatan rutin pengajian kita. Kayak pengajiannya tiap minggu, seminggu sekali ya, Ibu Ketua. Jadi kayak sini kayak tinggal di rekam kayak tua. Jangan, alhamdulillah. Ibu, ini lum nyotibo galora? Lah. Oh lo, sepakat ya, berarti belum tiba galo. Udah sambil kita menunggu teman-teman kita mengingatkan kembali bahwasanya pengajian ini sangat penting bagi kita. Ya, kita alihkan ke situ biar kita. Tuh. Jadi boleh kayak dada sini kayak nampak dalam TV RCTI ya. Coba serempak kayak salam mengaji, ingat kayak salam mengaji, cuma mana tangannya? Salam mengaji. Nah, coba Bu, salam mengaji tangan mana? Nah, itu nampak situ. Berarti kayak dia tengok Prabowo. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti pengajian, mudah-mudahan insyaallah kajian dan pertemuan kita pada siang hari ini menjadi catatan amal kebaikan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya, kuat lagi amin. Nah, jadi ketika ada yang doa, kita ngaminkan itu lebih kuat. Ya Allah dengar, berarti serius nyone minta kan itu kata Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu tidak serius hamba aku minta, tak salah aku kabulkan kata Allah kan kayak gitu. Jadi kalau kita minta sesuatu dengan Allah itu harus pertama itu yakin Allah ngabulkan doa kita, yang kedua itu kita serius, ya kan? Nah, jadi kalau kita ibadah itu harus serius. Niatnya bukan niat untuk dengan orang lain, tetapi niatnya karena Allah. Nah, demikian juga ketika kita datang ngaji ini Ibu, itu tidak ada niat karena tetangga kita. Kita datang ngaji bukan karena niat kita untuk ditengok orang lain, tidak. Tetapi niat kita ngaji itu adalah karena Allah.
Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita datang ngaji, niatnya karena Allah, maka kita akan dapat kajiannya. Nah, siapa yang datang ngaji, niatnya karena Allah, maka Allah akan memberi dia ketenangan hidup. Amin, itu dia. Amin. Jadi Ibu, ini kita kira-kira yang di depan saya, mak saya ini umurnya pada berapa galo-galo kira-kira? Berapa? 62. Oke, wih setahun lagi kayak Nabi Muhammad. Iya, amin. Mudah-mudahan bisa jadi lebih, jadi nilai bonusnya. Nah, masya Allah. Ya. Siapa umur yang masih yang muda di sini siapa? Lah tua galo. Umur 40 mana umur 40? Dada. Oke, saya absen dulu. Umur 50? Lewat 50 ya? Oke. Kayu ku tembak kalau umur berarti umur kita sudah 50 tahun ke atas. Kalau 100 tahun berarti kita ini sudah separuh hidup kita sudah kita jalani. Ya, kembali. Ketika kita ngaji niatnya karena Allah, maka Allah pasti akan memberikan kita ketenangan. Kenapa? Karena ketenangan itu tidak ada dengan harta. Ya kan? Apakah orang yang kaya raya itu menjamin dia akan tenang? Bisa. Bisa, bukan tidak bisa. Bisa. Dengan cara kekayaan dan harta yang dia miliki itu dia sedekahkan. Dia membantu orang yang tidak punya. Maka harta dia itu insya Allah menjadi harta yang bermanfaat dan berkah. Boleh tak orang Islam itu kaya? Ya boleh. Bagaimana caranya orang Islam itu kaya? Ya silakanlah berusaha, berikhtiar. Ketika dialah punya ketetapannya, jumlahnya, hitungan tahunnya, maka keluarkan zakat. Ya kan? Setiap tahun keluarkan zakat. Misalnya setiap hari dia punya untuk memberikan kelebihan hartanya namanya sedekah. Kemudian dia mengeluarkan infak, itu maka hartanya insya Allah berkah. Nah, kayak mana sih belajar supaya harta kita tuh berkah? Gitu. Nah, datangnya di mana ngajinya? Ngajinya di majelis taklim. Tetapi banyak di antara manusia ini hartanya banyak, tapi dia tidak merasa tenang. Apa tadi? Gulu kasa? Gulu kasa itu bahasa sini ya? Hai guys, gulu kasa itu bahasa Kemendepai apa tadi? Gelisah. Gulu kasa. Oh. Gulu kasa. Nah, seperti itu. Ketenangan itu datangnya dari mana? Datangnya dari Allah. Salah satu cara ingin mendapatkan ketenangan itu ya datang kepada Allahnya. Nyambung cerita kita? Nyambung kira-kira judul kita? Kalau tidak nyambung kita tukar judulnya malaikat maut datang menjemput. Ya kan? Sumber ketenangan itu datangnya dari Allah. Bagi siapa yang pengen hidupnya tenang, yuk datang kepada Allah. Kayak mana caranya datang kepada Allah? Maka ikutilah semua perintah Allah dan tinggalkan semua larangan Allah. Apa itu maksudnya? Maka beribadah. Apa macam ibadah itu? Ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada hajinya, dan ada ngajinya. Nah, kita datang ngaji ini salah satu ibadah. Kenapa kalau ngaji itu dibilang salah satu ibadah? Ya jelas. Karena menuntut ilmu itu hukumnya kuat-kuat dikit.
Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Utlubul ilma faridatan ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kita muslim apa enggak? Serius nih? Tunjuk. Ulang lagi saya tanya, kita muslim apa enggak? Sedikit lagi suaranya. Kita muslim apa enggak? Muslim. Kata Allah apa perintahnya tadi? Kalau dia orang muslim, maka dia berkewajiban untuk menuntut ilmu. Apa arti wajib? Wajib apabila dikerjakan berpahala, apabila dikarenakan menuntut ilmu atau kita ngaji ini hukumnya wajib. Ayo sama-sama. Karena hukumnya wajib, apabila datang ngaji majelis taklim, maka dia akan mendapatkan pahala. Apabila dia tidak datang ngaji majelis taklim, maka dia ketika pahala buat kayak ngomong, ketika dosa yo sama kencang. Ulang lagi, kita belajarnya pelan-pelan Bu ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kencang kan? Boleh tak lebih kencang dari itu? Boleh. Kenapa? Biar ibu-ibu yang belum sempat datang kedengaran di mic-nya. Ya kan? Cocok tuh? Berlari-larilah kanti-kanti kayo yang belum siap pergi, lari-lari ke sini ngajinya. Lah tuh, kita kencangkan suara kita boleh? Boleh. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apa arti wajib? Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Cakep. Kalau kita hubungkan hukum wajib tadi dengan datang ngaji majelis taklim, pelan-pelan yuk. Ketika dia datang ke majelis taklim dengan niat dia menuntut ilmu, maka yang datang itu akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika dia tidak mau datang mengaji ke majelis taklim, maka dia akan mendapatkan. Masih kencang suaranya? Nah, jadi seperti itu. Kenapa Ibu? Nah, ini mulai masuk kaji dikit. Kenapa Ibu? Makanya saya tanya di awal tadi, umur kita nih lah berapa? Umur kita rata-rata 50 mau naik ke atas. Sisanya bahaya lagi. Bonus lagi. Itu ada ibu yang umur sudah 62. Yang 65 mana? Yang 65? Oh, Masya Allah. Memang kalau umur 65 sampai 62 memang harus duduknya nyender ya. Tidak apa-apa. Yang umurnya 70? Halo 70? Halo 70? Woi, ini kayaknya 25 galo-galo nih. Tidak ada yang 70? Tidak ada. 75? Tidak ada. 80? 90? Ah, itu dia. Mantap. Berarti kita ini umurnya 50 sampai 60 ya. 62, 65 ya, batas 6 berapa tadi, Bu? 65. Kayak 65. Jangan puluh kayak ngetok pas kita selesai balik, Ibu tadi tuh ngetok kau nih. Ya, baik kita belajar Ibu. Jadi, Ibu yang saya cintai, kehidupan itu, ini bagi kita yang umur 50, saya 50 juga nih. Saya 50 nih. Umur saya juga 50. Jadi kita ngajinya untuk kita. Jadi sebelum kita mulai masuk kajian Yonian, tetap secara pribadi saya menghimbau kepada masyarakat Desa Debai, Majelis Taklim Arsyadul Islamiyah yang mendengar suara kami, ayo datang ke musola kita. Mulai nian acaranya, mainlah sini. Ya Bu ya, yuk sama-sama. Ini Bu Ketua Nana. Jadi Ibu yang saya cintai, untuk umur kita yang segitu tadi tuh, yang 50 ke atas itu, kehidupan ini ibaratnya buku catatan. Saya buat buku catatan. Ada kayak tahu buku?
Ame, kayak tidak tahu buku. Ame. Tahu kalau buku kan? Nah, kita belajar pelan-pelan baby ya. Kenapa? Karena kalau kita belajar terlalu tinggi ilmunya, kayak sampai di rumah kayak ditanya sama nyantan. Mana tadi? Ya aku majelis taklim. Apa pelajaran? Win, mantap. Pade, pokoknya seru iya apa? Pokoknya aku dah duduk ingat kan umur aku sudah 63 kayak ngata dah duduk ingat apa je ustazah tu ngato. Yang penting ustazah itu video pakai baju biru. Cuman itulah kan. Jadi kita belajar pelan-pelan. Ibu, nah datang. Alhamdulillah. Nah, makasih senyumnya Ibu. Silakan masuk. Sedekah Ibu, senyum. Oh, itu dari jauh nih tuh. Iya, masya Allah. Ujung mana? Ujung dari ujung. Ujung dekat puskesmas. Puskesmas mana? Wih, salut Ibu. Yang paling jauh. Wih. Dari ujung. Mantap Bu. Istiqomah Bu ya. Setiap ngaji datang. Dia yang jauh be datang. Tapi kayu datang tidak karena buyanya kan? Memang kayu nak ngaji dah. Weh. Kalau buya mana cara jelek ni bio buya betino? Atau dari Sinai. Jadi masih ada di samping-samping di sela-sela kita ngaji ini ya saya tidak mungkin saya harus memperkenalkan diri karena saya juga berkantor di Kecamatan Kemendebai. Cuman saya sering isi di situ dulu di Masjid Pahlawan, masjid kita nih. Nah, ini karena saya bertengkar terus dengan Ibu Ketua nih, maka tidak mau diundang saya ke sini. Gelak, ini gelak, minin dia gelak sudah nih saya tinju. Ayo, gosip saya ya, tuh bisik-bisik. Baik Ibu yang saya cintai, kami lanjut belum mulai Bu ya. Tadi perkenalan, saya baru manggil ibu-ibu yang di rumah, ayo datang. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Aduh kayak dengar kan? Padahal walaupun kayak lu mandi, kayak bisa desak di sini ya. Baik Ibu, kita mulai ya. Kita mulai kajian pelan-pelan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita. Umur kayak berapa Bu? Umur dia 65 Oh, 65 lebih atau 65 sehari, 65 2 hari kan lebih juga. Jadi Ibu, ya kita mulai. Kehidupan ini itu ibaratkan buku catatan. Di dalam sebuah buku itu tidak kulitnya lah. Kan tidak mungkin. Ini buku, ini kulit. Apa nak kita baca? Apa nak kita catat? Berarti satu buku itu adalah kertas lembaran kertasnya. Di setiap lembaran buku catatan itu yang kita miliki suhang-suhang ini, kadang ada kita catat, kadang ada yang kita hapus, kadang adalah separuh catatan kita, bahkan ada yang belum kita tulis, bahkan ada separuh yang sudah berisi catatan kita dan separuh yang masih kosong. Sepakat? Ulang lagi pelan-pelan. Ibu, kehidupan kita ini ibaratkan sebuah buku catatan, yang mana di dalam buku catatan itu sebagian itu sudah kita tulis, sudah ada catatan-catatan kita, dan di setiap catatan yang kita tulis di separuh ini itu sebagian masih tetap catatan itu, dan kemudian ada juga di sebagian itu kita hapus karena ada yang salah. Ya kan? Biasanya kalau kita sudah nulis kayak gini, kalau kita kayaknya salah ini, maka kita hapus. Kalau zaman dulu kayak pakai pensil, dah. Kalau pensil bahasa kumun apa? Bahasa Debai. Kala. Kayak nak mana?
Sadar. Nah, pesantren. Itu hebatnya majelis taklim itu. Tidak ada peraturan bahwasanya siapa yang banyak duduk-duduk di majelis taklim tidak boleh nyender. Tidak ada syarat kayak gitu. Tidak ada syarat seperti itu. Siapapun yang mau datang duduk ke majelis taklim itu kawannya malaikat. Iya, apakah nak menyender? Apakah nak bertimpuh? Apakah nak bersilo? Apakah sambil ngunyah? Yang senyaman-nyaman kayu. Kenapa? Karena orang yang datang ke majelis taklim menuntut ilmu itu dia datang kepada Allah untuk meminta rasa tenang yang tadi itu. Jangan sampai ketika selesai pengajian nanti kayu balik malah kayu dak jadi tenang. Kalau balik kayu dak tenang maka kajinya dak masuk. Kenapa? Orang-orang yang datang ke majelis taklim itu adalah orang-orang yang mencari ketenangan diri, mencari kebahagiaan diri, maka dia datang menuju rumah Allah, musala dan masjid. Pasti Allah akan memberi ke dalam hatinya rasa tenang dan rasa bahagia. Kenapa? Rasa tenang dan rasa bahagia itu tidak bisa diukur dengan harta dan kekayaan. Rasa tenang dan bahagia itu tidak bisa diukur dengan jabatan. Ya tuh? Sepakat? Baik, lanjut. Sebagian catatan kita tadi ada yang tetap kita catat, ada kita hapus. Berarti catatan yang kita catat adalah baik atau betul. Kemudian ada sebagian catatan tadi sudah kita hapus. Kenapa kita hapus? Karena catatan itu salah. Apa artinya dalam kehidupan kita? Artinya dalam kehidupan kita ini bahwasanya umur kita tadi 50 ke bawah. Nah tuh, umur kita ada 65 ya, paling atas sekarang 65. Umur kita yang 65 tahun ke bawah sampai titiknya di akil balik. Jadi terhitung wajib kena hukum itu ketika kita sudah akil balik. Kalau kita masih anak-anak itu tak kena dosa kita tak. Karena belum ada untuk pertimbangan dia melakukan ini dia dosa, dia tidak sholat dia dosa, belum ada. Karena hukumnya belum kita sampai akil balik. Ketika kita sudah masuk ke akil balik, nah maka disitulah permulaan berlakunya hukum-hukum Allah. Yang wajib tadi, yang sunnahnya, yang mubahnya berlaku itu. Tinggal kita hitung. Lah berapa umur kita ini sampai ke 65 tahun? Ya dah. Jadi apa pelajaran yang kita ambil dari buku catatan tadi? Ketika catatan dalam buku kita tadi itu kita suhang yang tahu, Bu. Karena buku catatan itu masing-masing kita tuh. Apa yang kayu tulis dalam kehidupan kayu tuh kayu sendiri yang nulisnya. Baik buruknya. Walaupun tidak yang buruk yang ataupun yang baik kita sendiri yang punya catatannya. Artinya apa tadi? Selama catatan itu baik, kita tak mungkin ngapusnya karena kita senang dengan catatan itu. Dikarenakan kita senang dengan catatan itu, maka kita istiqomah untuk melanjutkan melakukan apa yang sudah kita tulis. Contoh, salat. Ya kan? Kalau kita itu sudah merasakan solat itu menjadi pertama kewajiban, yang kedua solat itu kita jadikan sebagai kebutuhan, sama rasanya yang kita makan. Kita lapar kalau tak makan macam mana rasanya? Sekira kita merasakan solat itu bukan kewajiban lagi, tapi kita merasa bahwa solat itu adalah kebutuhan bagi kita, maka itu menjadi catatan amal kebaikan kita. Nah itu maksudnya catatan tadi. Maka tidak mau kita ngapuskan catatan itu. Kenapa? Ini baik. Ya kan? Tuh. Kemudian juga ketika kita punya rezeki, kita ingat bahasanya setiap rezeki yang ada pada diri kita, yang dititipkan Allah kepada kita, itu tidak punya kita galo-galo.
1.025.000. Masya Allah. 1.025.000-nya kemana? Masjid Tanah Jati. Oke, kayak ada yang ada siapa yang bawa duit 1 juta hari ini? Saya siap menampung 2.000. Nah, jadi seperti itu kan? Nah, jadi kita tahu, jadi belum lagi ibadah yang lain. Tahu haram halal itu tahu. Halal haram tahu. Alhamdulillah. Jangan sampai halal haram hantam. Ya, alhamdulillah. Itu catatan yang tidak kita hapus. Kemudian ada catatan dalam kehidupan kita itu kita hapus. Kenapa kita hapus? Kita melihat kayaknya ini salah ini. Kayaknya ini tidak betul ini tidak yes, maka kita hapus. Apa artinya dalam kehidupan kita? Ketika kita sudah melakukan kesalahan, rasanya kita sudah berdosa kepada Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita melakukan dosa kepada Allah, maka kita bertaubat. Ketika kita merasa berbuat salah kepada sesama manusia, maka kita minta maaf. Nah, itu artinya catatan tadi kita lihat, oh, kayaknya ini aku dosa. Oh, sepertinya kayaknya aku ini bersalah. Maka apa yang harus kita lakukan dengan catatan tadi? Kita hapus. Itu maksudnya. Ya? Gimana? Jadi seperti itu gambaran kehidupan kita, bahwasanya hidup kita ini ibaratkan sebuah buku catatan. Sebagiannya sudah tertulis dan sebagiannya sudah terhapus atau dihapus. Tetapi masih ada sebagiannya lagi masih kosong. Belum ditulis. Kenapa? Karena umurnya sekarang sudah 65. Sebagian catatan itu masih kosong. Apa yang harus kita isi? Maka mulailah hari ini tulislah catatan di bagian halaman yang kosong, catatan-catatan yang bermanfaat. Kenapa? Ketika kita kematai galo-galo nih. Nah, ketika kita meninggal nanti di padang mahsyar, maka catatan kita dikembalikan. Masuk tuh? Masuk. Nian. Alhamdulillah. Itu ibaratnya kehidupan kita. Catatan yang kemarin yang separuh yang sudah kita catat, kemudian sebagian catatan yang sudah kita hapus, maka itu adalah masa lalu. Ya kan? Itu adalah masa lalu. Lembaran-lembaran di dalam buku catatan yang masih kosong, maka isilah catatan-catatan itu dengan semua kebaikan-kebaikan, ya, amalan-amalan, catatan-catatan yang bermanfaat. Karena apa? Itulah masa depan. Nah, sekarang pertanyaannya, macam mana cara ngisi? Kemarin ini sudah masa lalu. Nah, sekarang cara ngisi lembaran-lembaran yang kosong ini untuk kedepannya seperti apa? Maka datanglah ngaji ke majelis ta'lim. Apa-apa kira-kira? Nah, sekarang kita lanjut kajiannya lagi. Yang pertama tadi apa? Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Aku saya tanya di awal, muslim dah galonya? Yo, sepakat kuat bilangnya. Yo, muslim. Nah, apa hukumnya ngaji? Wajib. Kalau tidak datang ngaji, dosa. Nah, itu tadi. Singkat ketua. Iya. Lah tuh, itu dalilnya kita belajar hari ini. Yang kedua, gimana? Khairukum man ta'alamal Qur'an wa amalah. Sebaik-baik orang-orang di antara kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan isinya.
Tadi baru apa istilahnya hukum kita datang ngaji, wajib. Kita lah datang nih. Oke. Tambah lagi pelajaran yang kedua apa? Sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kamu. Nah, artinya apa? Kita ni elok galo. Kita ni baik galo-galo. Tapi kata Allah ada orang yang terbaik. Kan ada baik, ada terbaik, ada sangat baik, ada yang baik nian. Ini yang ter. Kalau ter itu kan nilainya paling tinggi. Orang yang terbaik di antara orang-orang yang baik. Paham ya? Pelan-pelan. Orang yang terbaik di antara orang-orang yang baik, berarti apa? Berarti orang yang nomor satu, istilahnya orang yang lebih tinggi, ya kan? Orang yang terbaik di antara orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama atau orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Kami kan tak bisa kami ngaji Al-Quran, masih tak nampak. Dulu tak ada diajarkan, tak ada. Kalau baca Yasin tu dengarlah yang tahu. Kemudian kalau orang baca Yasinan rame-rame, aku lebih kencang bacanya. Kenapa? Bukan bahasa Arab yang aku baca, tapi tulisan Latin. Ya tak jadi masalah. Ya kan, tak jadi masalah. Kenapa? Ingat tadi, bahwasanya orang yang datang ngaji, bahwasanya orang yang belajar Al-Quran, maka itu adalah orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang baik. Bukan berarti, kalau tak ngaji datang majelis taklim, berarti kami dicap orang tak baik. Tidak. Kita baik galo-galo. Tetapi orang yang ingin menjadi orang yang terbaik, yang di atas, maka orang itu adalah orang yang mau menuntut ilmu agama atau belajar Al-Quran. Itu di sini tempatnya. Mana belajar Al-Quran? Apakah belajar Al-Quran itu cuma ngaji lah? Enggak. Kita kan kalau belajar Al-Quran itu ngajilah. Ngaji itu betul ya. Tetapi ada di dalam kajian Al-Quran itu. Belajar apa banyak? Ayah dengar-dengar Buya atau kata ibu tadi, aku ada dengar Buya betino. Aja dia juga. Aduh, aku dengar Buya betino. Allahu Akbar. Jadi kan maka cepat dia datang ngaji. Jangan pula minggu muka kayak dengar dari rumah. Oh itu Buya jantan. Tidak begini. Berarti kau datang ngaji karena Buya. Ya kan? Jadi siapapun yang ngasih kayu pengajian yang duduk di sini, terlepas dia Buya laki-laki atau dia Buya perempuan, terlepaslah kayu tak suka atas isi kajiannya, maka tetap di sisi Allah kayu orang yang diberikan kebahagiaan dan ketenangan. Satu. Yang kedua, terlepaslah siapapun yang memberikan kayu kajian di sini, kayu tak ngerti apa jenya. Lepueh aku dengar mulai dari Assalamualaikum sampailah ustazah tu ngata Assalamualaikum nak balik. Apalah jenya dari tadi? Tak ni aku faham. Tidak jadi masalah. Tetap selama kayu duduk di sini itu kawan kayu, kanti kayu itu malaikat. Aminnya dua orang. Seperti itu. Karena apa? Selama sejam atau sejam lebih itu kita merasa tenang. Ada tak wahab cekak dalam majlis taklim? Tak ada. Ada tak sama-sama saling atau kantai dalam majlis taklim? Tidak ada. Kenapa? Hatinya tenang. Hatinya tenang. Jangan pula sampai kayak gini. Apa kata Ibu Ketua Bu Husniati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umumkan kepada Ibu Majelis Taklim, marilah ke Majelis Taklim. Sebentar lagi acara dimulai. Tunggulah, tak cukup datang. Ulang lagi. Yang kedua kali saya umumkan. Tidak, tiba. Ulang lagi yang ketiga kali. Itu mungkin mau. Tapi yang datang nengok juga. Itu tuh musuh aku tuh.
Petangnya minjam uang dengan aku, tak ada bayarnya. Awas kau datang majelis taklim. Itu tidak kayak gitu niatnya. Itu nanti dulu. Penting ngaji. Kenapa? Orang yang datang ngaji, orang yang menuntut ilmu Al-Quran, itu Allah berjanji akan mengangkat derajatnya. Jadi orang-orang yang datang ngaji ini Allah akan angkat derajatnya kita ini. Maruah kita akan diangkat oleh Allah. Mana? Jadi orang-orang yang datang ke majelis taklim seperti ini, Ibu, apa kata Allah? Malaikat, aku tugaskan engkau turun ke bumi ya kau nih, kata Allah tuh. Coba tengok. Tengok bahasa sini apa? Okleh. Apa kata Allah ngata? Malaikat galo-galonya, galo-galonya Ibu. Malaikat galo-galonya. Cuba ikut keleh di sekitar kecamatan Kemundebai. Nah, mana ada yang datang ke rumah aku itu nya memuji aku di situ. Coba keleh kata Allah. Jadi malaikat itu turun. Cuman ini kita kan tak nampak mata kita. Mata kita penglihatan kita ini kan terbatas. Kita tak nampak. Tetapi ini kalau kita ini malaikat gala di samping kita nih. Ini malaikat, orang-orang yang datang ngaji, orang-orang yang duduk di rumah-rumah Allah, di musola atau di masjid, ada tempat-tempat pengajian yang tidak di masjid atau musola. Yang penting dia ngaji, walaupun dia 2 orang di situ, hanya 2 orang baik, tapi nyo ngaji, itu malaikat rahmat itu datang. Itu tenang jiwa di situ. Kan tak ada kayak datang ngaji manjat-manjat dinding tadi lah. Ada tak kayak datang sini, aku nak ngaji, aku nak manjat dinding? Tak ada. Jadi apa kata Allah tadi? Ai malaikat turun engkau di bumiku, coba tengok. Mana ada hamba-hamba aku itu yang mengingat aku. Nah, jadi ketika kayak dari rumah datang untuk ngaji ke sini, nah malaikat itu turun untuk datang ke sini juga. Cuman kita tak nampak, tapi malaikat bisa nampak kita. Coba kayak hai, itu udah nengok lah. Dan seperti itu. Jadi ketika kita kayak misalnya jauh, ketika ibu-ibu dari rumah datang niatnya karena Allah datang ngaji ke sini, itu malaikat itu ditugaskan Allah juga untuk datang ke sini. Jadi ganti kita malah malaikat. Nah kemudian ketika kita balik, kayu balik ke rumah, kayu datang tadi dari rumah kayu masing-masing kan? Sekiranya kayu balik majelis taklim ini, kayu balik ke rumah kayu masing-masing dulu atau kayu ke mana? Oh ada Yasina, tetap di sini. Oh di rumah. Oke baik. Itu bagus tuh. Berarti sudah di sini malaikat ikut kayu, boleh di belakang. Hati-hati dia tiup dari belakang. Tahu ketua tiup di belakang. Nah seperti itu. Jadi ibu, ketika kayu datang dari rumah datang ngaji, maka malaikat juga datang tempat kita. Ketika nanti selesai pengajian, terlepas kayu dapat ilmunya apa tidak, setidaknya kayulah mendengar di sini. Terlepas kayu dapat atau tidak ilmunya, apalagi ketika ilmunya kayu dapat, apalagi ilmu yang kayu dapat, kayu lakukan pula. Maka Allah akan lebih senang. Kemudian kayu balik dari pengajian, maka malaikat juga pergi. Malaikat tadi juga pergi. Kemana perginya? Balik lagi kepada Allah. Karena ketika ulang pelan-pelan. Kita ngaji, kayu dari rumah, aku dari rumah, kita datang ke sini dengan niat yang sama, mau ngaji karena Allah. Terlepaslah nanti kita balik, aduh kita ingat kaji apa tidak. Kemudian kita balik ke rumah kita. Atau nanti aku sudah, ini juga ada jadwal di Kota Lolo. Kayu juga sudah ini ada jadwal kayu yasinan. Kayu pergi ke situ. Malaikat pergi lagi. Ketika kita balik ke rumah kita masing-masing, maka malaikat yang ditugaskan oleh Allah ini kembali kepada Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Maka malaikat tadi melapor apa gawe tadi. Kan malaikat diperintah tuh. Tengok yang di Kemundebai, di musola tuh majelis taklim, coba tengok ada orang tuh datang ke situ. Kesian ketuanya lah 5 kali manggil. Kan gitu. Nah, datang. Jadi kata malaikat melapor kepada Allah, "Ya Allah, aku tadi dari majelis taklim Arsyadul Islamiyah." Manan kata Allah. Banyak uhangnya.
sikit. Melimpah-limpah orangnya. Ya? Iya. Banyak ya Allah orangnya. Macam mana kata Allah? Wih, dah ada yang tua-tua dah. Umur rata-rata 20 galo-galo. Walaupun dia nyender. Umurnya rata-rata 20, ya Allah 20. Iya nih yang 20. Iya, karena dia pakai jilbab. Jilbabnya cantik-cantik, ada jilbab merah, ada jilbab yang hitam. Jadi kelihatan umur 20 galo-galo ya Allah. Tapi kalau sampai di rumah, lansia semua. Pakai baju daster. Itu ya Allah. Jadi apa gawe hamba aku di situ kata Allah dengan malaikat tadi. Jadi malaikat itu melapor. Apa gawe hamba aku di situ malaikat? Apa kata malaikat? Pertama, dak dong atau kantai. Fokus. Yang kedua, dengar ngaji. Yang ketiga, baca selawat, ikut selawat. Yang keempat ya Allah, setiap ada doa mereka galau-galau mengaminkan. Maka saya bilang tadi kalau ada orang doa, aminnya kencangkan. Biar malaikat melapor. Jadi kita dilaporkan sama malaikat. Apa gawe hambaku di situ? Itu tadi ada yang doa, maka jamaahnya galau-galau mengaminkan ya Allah. Jadi apa kata Allah? Aku kabulkan doa orang hamba-hamba gitu. Jadi ibu, kita yang duduk di majelis taklim ini, itu kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah. Kesempatan, karena waktu-waktu duduk di majelis taklim ini termasuk waktu-waktu mustajabnya doa. Silakan kaya doa. Jadi tidak perlu kaya doa kaya ngadap situ kalau kau ngoceh sesuatu tidak perlu model tu. Jadi intinya selama kita duduk di majelis taklim itu waktu mustajab kita doa. Kenapa? Malaikat tu sedang ada dengan kita. Nah, ketika kita doa apa kata malaikat? Tulis catatan. Sementara kita bawa tadi buku catatan yang separuh masih kosong. Masa kita catatlah pertama kali dengan yang baik-baik. Lalu kita tutup kajian kita. Lanjut. Sampai jam berapa? Udah 5. Ayo katanya nak yasinan. Oh, masih? Oke, sampai asar nanti ya. Itu ibu. Itu malaikat datang ke kita melapor. Kemudian apa? Yang tadi orang-orang yang datang majelis taklim itu maka Allah akan mengangkat derajatnya. Gimana? Mengangkat derajatnya di antara manusia dan Allah akan mengangkat derajat kita ini di sisi Allah. Ketika kita meninggal dunia, maka Allah itu akan berbangga hati nengok kita nih. Maka orang-orang yang datang ke majelis taklim itu akan memiliki barisan satu. Itu barisannya tuh orang majelis taklim galau-galau tuh. Dan aku bangga kata Allah. Kenapa Allah bangga? Karena inilah hamba-hambaku, hamba yang terbaik di antara hamba-hambaku yang baik. Allah tidak akan marah. Berarti apa Allah bilang? Inilah hamba-hambaku, hambaku yang terbaik di antara hamba-hambaku yang baik. Kemudian ibu, terakhir apa? Ketika setiap perjalanan kita dari rumah menuju majelis taklim ini, itu enak juga aku nanya kayo datang rumah ke sini itu kan ada yang jalan nak, ada yang jalan kaki. Coba siapa yang jalan kaki tunjuk tangan. Jalan kaki galo. Kayo kata jalan kaki galo nunjuk 5 hang. Jadi kayo terbang. Jadi kalau kayo jalan kaki dari rumah ke sini, itu sebuah kaki apa 2 kaki? 2. Nah, itu dia. Kadang ibu, kita ngaji di majelis taklim tu tak perlu tinggi-tinggi amat kajiannya. Semampu kita dengarlah, semampu kita bisa faham tapi masuknya ke sini. Nah, kita ngaji dari rumah kan jalan kaki tu. Kan tak mungkin kayak kaki kanan lah kayak tengkak ke sini. Kan tak mungkin. Demikian juga tak mungkin kaki kiri lah. Berarti kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lah tu. Tapi kalau misalnya balik kita ngaji kayak nak nyoba kaki kanan lah itu serah kayo. Atau kayak gini. Lah kita sepakatnya menang aku. Siapa yang menang di antara kayo 50 ini? Kayo keluar dari situ yang rumah sebelah kanan, kayo tak kaki kanan lah kayo balik.
kayak jenjeng, yang kiri juga gitu. Enggak, tetapi kita pakai tangan kaki kanan, kaki kiri. Apa artinya di sini? Apa kata Allah? Kata Nabi bilang, siapa yang dari rumahnya niat datang ke majelis taklim, maka setiap langkah kakinya itu, setiap langkah kaki kanan, maka Allah akan memberikan pahala di setiap langkah kakinya. Kaki apa? Kanan. Setiap langkah kaki kanan kita dari rumah kita menuju pengajian, maka setiap langkah hitungan langkah kaki kanan tadi Allah akan memberikan pahala. Kemudian kaki kiri, kita kan, maka saya tanya tadi kanan lah apa kiri, kedua-duanya dah. Nah keduanya. Dan ketika kita melangkahkan kita pengajian ini, kaki kanan tadi dapat pahala, kaki kiri itu Allah akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita tuh. Amin ya rabbal alamin. Senang dah? Tenang dah? Nah itu. Jadi kunci tenang tadi agar langkah kaki kita dalam sehari ini dapat pahala di sisi Allah, agar langkah kaki kiri kita menggugurkan dosa-dosa kita pada hari ini, maka kuncinya datang ngaji. Kemudian apa lagi? Setiap langkah kita tadi itu Allah hapuskan dosa-dosa kita tuh. Langkah yang macam mana? Ini masalahnya Ibu. Langkah kaki yang macam mana? Langkah kakinya ketika dia mulai berniat dari rumah nak ngaji ke majelis taklim, maka sepanjang jalannya itu dia beristighfar kepada Allah. Ada dah istighfar sepanjang jalan tadi lupa. Dikarenakan kita lupa, maka besok atau nanti selesai ngaji ini kan kayak balik lagi ke rumah istighfar. Ya kan? Kayak mana bacaan istighfarnya? Jadi ada dua gelombang, ada yang ada dua gelombang, yang satunya astagfirullah, yang doa astagfirullah. Lanjutlah. Đã punya hontai. Nah, jadi seperti itu. Itulah salah satu keutamaan orang-orang yang datang ke majelis taklim. Yang penting yang kita cari itu adalah ketenangan. Maka yang siapa yang merasa ingin tenang hatinya, yang ingin tenang hatinya, ingin tenang kehidupannya, jangan jauh-jauh dari ngaji. Ya kan? Datanglah. Berarti kalau tadi kita kaji, berarti semakin jauh. Oke, berarti kalau kita kaji yang terakhir tadi itu, setiap langkah kaki kanan kita menuju pengajian, maka Allah akan memberikan pahala bagi kita. Ketika langkah kaki kiri kita juga semakin banyak, maka Allah akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Berpikir kayo, berarti kalau modal ini aku jalannya dari tadi jalannya jalan sebelah sini, jalan ngambil jalan yang cepat. Karena ketua lah balik-balik ngimbo. Lah cepatlah, maka carilah jalan yang cepat ke sini. Ketika kayo lah tahu ilmunya kayak tadi, maka baliknya carilah jalan yang paling panjang. Kemudian Ibu, ada malah karena dia betul-betul merasakan ilmu ini bermanfaat bagi dia. Ada yang sampai kayak gini Ibu. Ketika dia tahu kalau datang ke majelis taklim atau ngaji, setiap langkah kaki kanan itu mendapatkan pahala di sisi Allah, dan setiap langkah kaki kirinya itu Allah akan menggugur dosanya, dan dia tahu dosanya banyak, maka dia datang majelis taklim kayak ini jalannya. Kenapa?
manfaat kita mbuh datang ngaji. Banyak sekali manfaatnya. Hidup kita jadi tenang. Selama duduk sejam atau sejam setengah kita sini, dah ada kita dengan Tuhan. Bukan berarti sudah di dalam sini dah ada kita dengan Tuhan. Selesai pengajian mulai dengan Tuhan. Tidak. Mulai dari sini hati tenang, jangan sampai di luar kita hati tidak tenang. Ya kan? Nah, dengan malaikat datang tadi itu, ketika kita doa, ini kan waktu-waktu mustajab. Ketika kita berdoa kepada Allah, ketika tuh duduk-duduk di pengajian kayak ini kan malaikat tuh ganti kita tuh. Malaikat, ya Allah, kabulkan doa dia nih. Itu kata malaikat. Mau tak? Mau. Ya Allah, yang di samping aku tuh, kata malaikat. Yang di samping aku tuh, dia doa ya Allah, apapun doanya, permintaan, hajatnya ya Allah, tolong engkau kabulkan. Itu jadi malaikatnya tuh. Rugi kalau kita tidak datang ngaji kan? Apalagi yang duduknya depan. Nah ini yang tuh banyak malaikat di sini nak. Ya kan Kat? Iya kata dia. Ya, jadi kita yang datang, yang namanya majelis taklim itu kan umurnya tidak terbatas. Boleh ada anak kecil ngaji? Boleh. Kalau saya boleh tak kayak bawa anak ngaji? Bawa. Kalau aku boleh. Daripada kayu datang ngaji sini, tetapi kayu tak pikiran di sini. Kayu mikir ke cucu takut masuk sumur. Takut cucu kayu menyeberang jalan. Mendingan cucu kayu bawa ke sini. Kan aman kalau-galanya. Lah tuh. Situ. Bawa ke sini kalau-galanya boleh. Jadi tidak ada alasan lagi seperti kayak gini. Ayo Lantino, kita ngaji, aku tidak kena ngaji ya lah kayo. Pio, aku cucu, aku jago cucu. Itu alasannya salah. Sekarang nenek-neneknya sama cucunya bawa ke sini. Siapa yang akan ngisi musola ini kalau tidak kita? Lah, Tinonya kan matai lama-lama nanti. Kalau cucu tidak pernah dibawa sini, mananya tahu kalau ini punya musola dia. Kalau ibu-ibu muda mau lama siano kita ngaji majelis taklim Allah lah. Pio itu kan hatu-tua galau-galau. Justru ibu-ibu muda itu lebih banyak harus ngisi ke sini ngaji. Karena apa? Karena catatannya belum setengah. Ya kan? Ibu-ibu muda itu yang di bawah 50 tahun malah harus lebih banyak datang. Kenapa? Karena buku catatan itu baru 1/4. Kalau kita kan lah setengah kalau 50 tahun ke atas. Yang 65 tadi, itulah 1/4 lagi tuh. Jadi harus banyak yang kita isi catatan-catatan kebaikan kita. Pio kayak ada ngaji, belum lah lagi Pio. Ya anak gene. Kayo nggak tahu anak gene, tapi rentak kudo, kayo bahu melahir be kayo pergi. Oh, rentak kudo tuh keluar. Kan? Ya dah, iya tuh. Iya. Suruh ngaji balik-balik ketua manggil. Tidak, banyak alasan, cucu lah, anak nek lah, laki ndak nyuhuh lah, baju dah ada lah, apa? Sekarang pakailah baju mana yang ada, datanglah majelis taklim. Ya kan? Banyak alasan tak mau datang. Ketika besok kita ada orang acara hajatan apa, tapi kita ngundang rentak kudo, itu baru melahirkan bahu keluar anaknya bukan 2 minggu, baru lahir anaknya petang. Itu tibunya joget tuh, ya kan? Apalagi yang satu lagi, siapa yang mau kita jalan-jalan besok naik odong-odong yuk? Berebut, malah kekurangan bangku, ya kan? Berapa satu hang kita nak kumpul bersama. Isilah listnya yuk. Ibu ketua, aku ikut. Boleh tak anak aku sama? Boleh tak laki aku sama? Boleh tak tino aku sama? Iya boleh. Berapa satu bangku? Satu bangkunya berapa misalnya? 50. Mau bayar? Dikali 3. Satu orang. Dikali 3. Lah 150. Lah ngaji cuma 2.000 payah kayak ngeluar. Tidak 2.000 tuh. Nampak aku kayak ngitung di sini tadi tuh. Ya kan? Nah kenapa? Itulah galau-galau penyakit kita tuh. Jadi kembali ke kita. Kalau nak ngaji itu tidak urusan siapa, tapi urusan kita hati tadi. Siapa yang merasa ingin mencari ketenangan, datanglah. Bermodal 2.000, tidak kayaknya bawa 2.000 dah jadi masalah. Datang baik kayak duduk ngaji. Boleh tak aku datang baik aku dah bawa buku catatan, silakan datang. Boleh tak aku datang ngaji tapi aku nak nyender baik, silakan. Boleh misalnya aku datang ngaji tapi aku tak ngerti apa yang dikata Buya, silakan datang. Boleh tak aku ngaji, aku tegak dari situ, silakan. Tak ada masalah, tak ada persyaratan. Tapi semuanya karena niat, karena
karena Allah. Karena apa? Kembali kepada hatinya mau atau tidak. Kita tidak boleh kita ngatur tiba dah. Tak boleh kita seperti itu. Yang penting bagi kita ini yang kayo yang datang ini adalah perwakilan kita di desa Debah ini. Bukan terbatas di sini baik. Nanti selesai pengajian ini, tolong kayo kasih tahu ke keluarga kayo. Tiap minggu, Bos? Tiap minggu nih? Ada. Ada yang sebulan sekali. Sebulan sekali. Oh, tiap minggu pernah sebulan sekali. Jadi bulan depan balik kayo dari sini kayo sampai mesti anak kayo, mesti menantu kayo. Kayo kata kita ngaji ya. Bulan depan kita ngaji minggu pertama. Datang ke sini. Seandainya besok aku datang lagi sini berkurang hal nah apa hal nih? Udah karena dia belum nyampe musola. Kenapa dia cuma pakai lama-lama nih dia melangkah. Oh, minggu kedua permata. Oh, di masjid pahlawan itu. Oh, ya. Baik Ibu yang saya hormati, itu kajian kita ya pada sore hari ini. Kita menjelang masuk asar lagi. Mungkin sebelum kita tutup, kita rangkum kajian kita tadi sama-sama. Apa yang dapat kayak kajian tadi? Tentang apa? Seingat kayo be, gitu duk. Nah, apa kata kayo ngeto? Bu Hus lah jadi ngundang Buya ngabetino itu. Pio sudah kan ngaji gitu dituwe. Apa aku bagi tadi? Kita sport jantung duk. Ida intinya supaya kita ngerangkum, menyimpulkan apa kajian kita tadi, ya kan? Apa kajian kita tadi? Yang pertama bahwasanya kita datang ngaji itu hukumnya wajib. Apa itu wajib? Kalau kita datang ngaji dapat pahala, kalau tidak kita ngaji kita berdosa. Kemudian yang kedua apa? Nah, orang-orang yang ngaji datang majelis taklim itu adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang baik lainnya. Bukan berarti orang yang tidak datang ngaji itu orang yang tidak baik. Dah, baik galu-galunya, tetapi orang yang datang ngaji, ketemu gurunya di sini, itu di sisi Allah diangkat derajatnya. Kenapa diangkat derajatnya? Karena dia orang yang terbaik di antara hamba-hamba yang baik. Kemudian apa lagi? Nah, ketika orang-orang atau kita-kita yang datang ngaji seperti ini, maka itu adalah saat-saat doanya mustajab. Maka Allah tidak akan menolak ketika kita sedang dalam pengajian ini, kita doa sama Allah. Doa apa? Terserah apa yang kita minta kepada Allah. Kenapa? Nah, akan dibantu oleh para malaikat yang ada di samping kanan kiri kita, belakang depan kita. Ya Allah, aminkan. Ya Allah, malaikat ini ikut mengaminkan. Amin, 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 kata malaikat tadi. Ya Allah, kabulkan doa orang yang berada di sisiku. Kemudian apa? Nah, orang-orang yang datang ke majelis taklim ini, itu dosanya sepanjang perjalanannya datang itu Allah akan menjadikan pahala, dan setiap langkah kaki kirinya dia datang maupun dia kembali ke rumahnya, maka Allah akan menggugur dosa-dosanya. Dosa yang mana? Bukan dosa yang besar, tapi dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena dosa besar itu adalah awal dari terkumpulnya dosa-dosa kecil. Dosa besar dikarenakan dosa kecilnya dulu. Nak jadi perampok kan mencuri dulu, ya kan? Ngutil dulu, ngimbang-ngimbang, mencuri, baru perampok. Perampok itu awalnya dari mencuri yang kecil-kecil. Maka pencuri yang kecil-kecilnya harus dihapuskan sehingga tidak menjadi perampok. Itu maksudnya. Allah menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kecil bagi orang-orang yang datang ke majelis taklim. Dan orang-orang yang datang majelis taklim itu adalah orang-orang yang bersih. Kenapa? Dia berwudu juga di rumah tadi itu. Ya kan? Lah, macam mana cara orang yang sudah 65 tahun tadi berwudu datangnya dari rumah, sepanjang jalan keluar. Ya itu kayak mana? Itu hukum alam. Ada nanti azan dia ambil wudunya balik. Tuh ya? Nah, jadi datanglah ke majelis taklim selalu. Itu kajian kita pada sore hari ini. Kita nak masuk salat asar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kau pribadi dan bermanfaat bagi kayu galo-galo dan yang mendengar suara saya di rumah. Kemudian kalau ada cara penyampaian akalnya membuat kayu tersinggung,
Kaya sakai atai, tapi dari niat aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kaya maafkan? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah yang telah memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya pembacaan doa yang akan diimami oleh Ustazah Nur Helmi. Kepada Ibu Helmi kami persilakan. Ya, situ Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah ya Rabbi jalali wa ikrami wa azimi wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunina min hamdil sa'adat wa taqilana min hamdil hadat wa mutahhiruna min hamdil sayyidat wa tafa'ana min hamdil ta'adat wa tuballighuna min ta'affa wa ayatun min ta'affa ayatin wa ba'dama dunya wa ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa taqib bainana wa bainahum bil khayr taqib firqahum wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut wa najatan minna wa 'afina 'anil hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kita pada sekolah ini, saya selaku